Wanita itu berniat pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kehamilan bulanan. Namun, di tengah perjalanan, suaminya menelepon. Ditambah dengan rasa sakit yang tiba-tiba menyerang perutnya, konsentrasinya buyar. Saat itu pula seseorang menyeberang jalan di depannya, membuatnya panik karena rem mobilnya tidak berfungsi. Tanpa pikir panjang, ia membanting setir demi menghindari tabrakan. Dengan susah payah, ia keluar dari mobil sambil menahan nyeri hebat di perutnya. Tak lama kemudian, sebuah mobil lain datang menghampiri. Ternyata itu adalah mobil suaminya, dan bersama pria itu duduk seorang wanita yang tak lain adalah selingkuhannya. Suaminya terlihat marah dan membentak selingkuhannya. Rupanya, wanita itu yang menyabotase rem mobil. Ia tak terima diabaikan dan tetap ikut campur, meski suaminya sudah memperingatkan bahwa ia telah memberikan pil aborsi pada istrinya. Tapi selingkuhannya tak peduli, karena kini ia tengah mengandung anak dari pria itu. Wanita itu terkejut dan tak bisa mempercayai apa yang didengarnya, apalagi karena selingkuhan suaminya adalah sepupunya sendiri. Semua kenyataan pun terbongkar. Ternyata, pernikahan yang selama ini ia jalani hanyalah sandiwara. Suaminya menikahinya hanya demi harta dan perusahaan milik keluarganya. Bahkan perselingkuhan itu sudah dimulai sebelum mereka menikah. Dengan tubuh lemah dan penuh luka, wanita itu memohon pada suaminya, setidaknya selamatkan anak mereka. Namun tanpa belas kasihan, pria itu mengeluarkan palu dan menghantamkannya padanya. Wanita itu tergeletak sekarat, dipenuhi penyesalan karena telah mempercayai pria itu. Dalam hati, ia bersumpah, jika ada kehidupan selanjutnya, ia akan menjadi musuhnya selamanya. Waktu berputar ke beberapa jam sebelum kejadian itu terjadi. Wanita itu terbangun di kamarnya. Dia terkejut dengan kejadian yang dia alami, dan ketika melihat jam menunjukkan pukul 11, dia langsung sadar dari keterkejutannya dan menyadari apa yang telah terjadi. Suaminya yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor berpamitan dan hendak keluar, namun wanita itu menahannya dan menyarankan untuk memakai mobilnya. Suaminya menolak karena ia akan naik taksi saja, mengingat istrinya harus menggunakan mobil untuk cek kehamilan ke rumah sakit. Wanita itu yang sudah tahu dari kejadian sebelumnya bahwa mobilnya telah disabotas oleh selingkuhan suaminya, sementara suaminya tidak mengetahuinya. Dia langsung berdalih bahwa temannya melihat sepupunya di bagian kebidanan. Apakah dia baik-baik saja?